Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khawani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan nahwu kitab Taisir. Sebelumnya di kitab Taisir di bab kedua kita membahas unsur penyusun kalam dari mulai yang paling terkecil ya huruf, kemudian kata, kemudian kalimat, dan di sana ada pembagian macam-macam kata. Dan di unsur penyusun kalam ada huruf, dan di macam-macam pembagian kata pun ada huruf. Maka jawabannya di bab 3 ini insyaallah ta'ala. Tapi sebelumnya mungkin untuk murajaah ya sedikit kita buat gambaran agar lebih jelas. Unsur penyusun kalam yang sudah kita pelajari di bab kedua, dari yang terkecil pertama adalah huruf. Ya, kemudian huruf ketemu huruf jadilah kata. Atau bahasa Arabnya kalimah, al-kalimah. Kata ketemu kata ya jadilah sebuah kalimat sempurna atau kalam. Itu unsur penyusun kalam. Kemudian di sana juga kita bahas ya macam-macam kata. Kata di dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah isim. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Yang ketiga di sini ada huruf. Nah, pertanyaan di bab kedua kemarin, apakah huruf yang ada di sini dengan huruf yang ada di pembagian macam-macam kata, ya, apakah itu sama? Maka kemarin jawabannya ada di bab 3, insyaallah kita bahas sekarang. Bab ketiga huruf, ay al-hurufu. Pengertian dan pembagian huruf. Ketahuilah, zadakallahu ilman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahimu ilmu. Huruf itu terbagi menjadi 2 macam. Ini huruf di dalam bahasa Arab ada 2 macam, ada 2 jenis. Yang pertama huruf mabani. Ini namanya huruf mabani, ay huruful mabani. Apa artinya? Yaitu huruf-huruf yang merangkai sebuah kata. Ini ketentuannya, dhawabitnya adalah huruf yang merangkai sebuah kata. Huruf-huruf ini lebih dikenal juga dengan nama huruf hijaiyah atau huruf ejaan dari alif sampai ya. Itu disebut huruf mabani, huruf yang merangkai sebuah kata. Maka huruf ini tidak masuk dalam kategori pembagian kalimah atau kata. Bukan di sini tempatnya. Huruf ini adalah unsur terkecil penyusun kalam. Maka tadi kita perhatikan di sini. Nah, huruf yang ada di sini disebut huruf mabani. Huruf mabani atau nama lainnya adalah huruf hijaiyah yang merangkai sebuah kata. Makanya dari sini huruf ketemu huruf jadilah sebuah kata. Itu yang pertama adalah huruf mabani. Kemudian yang kedua huruf ma'ani, ay huruful ma'ani, adalah huruf yang memiliki makna. Dia memiliki arti. Hanya saja maknanya belum bisa dipahami secara baik kecuali setelah bergabung dengan kata yang lainnya. Misalkan di bahasa Indonesia ada ke. Kita paham artinya ke, menuju suatu tempat misalnya. Tapi kata ke ini tidak akan bisa kita pahami dengan baik kecuali setelah dia bergabung dengan kata yang lainnya. Misalkan pergi ke masjid.
menunjukkan ya suatu arah ke masjid. Contohnya di dalam bahasa Arab ada min, artinya dari. Ya, ada artinya dari, tapi akan lebih jelas mana ini ketika dia bergabung dengan kata yang lain. Fa artinya maka, ila artinya ke, wa artinya dan atau demi. Nanti lihat konteks kalimatnya. Lam artinya tidak. Ya, itu huruf ma'ani ya yang memiliki makna, tapi makna ini belum bisa dipahami dengan baik kecuali kalau dia sudah bergabung dengan kata yang lainnya. Huruf ma'ani ini walaupun menggunakan istilah huruf, akan tetapi di dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori kata. Nah, ini jadi huruf ma'ani, dia adalah kategori macam-macam kata. Sama di dalam bahasa Indonesia, kata dari ini pun kata. Maka itu kata. Ke juga artinya atau masuk dalam kategori kata. Dan ya, barakallahu. Kita ulangi lagi. Huruf ma'ani ini walaupun menggunakan istilah huruf, akan tetapi di dalam bahasa Arab dia masuk dalam kategori kata. Masuk dalam pembagian macam-macam kata. Masuk dalam kategori macam-macam kata. Jadi huruf yang ada di sini disebut dengan huruf ma'ani. Huruf ma'ani. Alhamdulillah sudah terjawab. Ternyata beda karena huruf ada dua, huruf mabani dan huruf ma'ani. Huruf mabani adanya di sini, unsur penyusun kalam. Adapun huruf ma'ani masuk dalam kategori macam-macam kata. Barakallahu fiik. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, huruf ma'ani identik dengan kata sambung atau sejenisnya. Ya, jadi dia masuk dalam kategori kata walaupun menggunakan istilah huruf. Tapi tidak secara mutlak kita bilang huruf. Nah, nanti akan kita kenal macam-macam huruf ma'ani. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan macam-macamnya. Atau dari sini terjawablah huruf pada unsur penyusun kalam adalah huruf mabani. Sedangkan pada pembagian macam-macam kata adalah huruf ma'ani. Fata'ammal artinya maka perhatikan. Harus jeli. Walaupun sama-sama huruf, ketika dia disandarkan kepada unsur penyusun kalam, maka namanya huruf mabani. Ketika dia masuk dalam pembagian macam-macam kata, namanya huruf ma'ani. Nah, tadi yang kita sampaikan, huruf ma'ani banyak sekali, maka kita akan sebutkan contohnya. Contoh huruf ma'ani. Huruf ma'ani sangat banyak macamnya. Ada huruf jer. Huruf jer itu mengandung makna kata setelahnya nanti bisa berharakat kasrah atau yang menggantikan kasrah. Ada huruf ataf, sambung. Ada huruf qasam, sumpah. Ada huruf nasab, setelahnya harus di fathah dan selainnya. Huruf jazm setelahnya harus di sukun dan lain-lain. Insyaallah ini akan kita bahas satu persatu, tapi kita masuk dulu huruf jer. Makanya sekali lagi huruf ma'ani ya tidak boleh kita bilang hanya sekedar huruf, tapi harus ada pengkaitnya di belakang. Misalkan di sini huruf jer. Huruf jar. Barakallahu fiik. Pada kesempatan ini kita akan mengenal huruf jar. Perhatikanlah tabel berikut ini. Sekali lagi, huruf ma'ani banyak jenisnya. Kita berkenalan terlebih dahulu dengan huruf jar dan dia di dalam bahasa Arab masuk dalam jenis kata. Barakallahu fiik. Nomor 1, ya, di sini ada banyak huruf jar, kita sebutkan ada 9. Harful jar makna atau di sini ada min, artinya dari. Sama kita analogikan dengan bahasa Indonesia, maka kata dari ini adalah termasuk kategori kata. Sama min harfu jar,
dan dia juga di dalam bahasa Arab masuk kategori kata. Contohnya innahu min Sulaiman, artinya sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Ada lagi ila, artinya ke atau kepada. Sama, ke atau kepada ini pun kata di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga ila, dia masuk kategori kata di dalam bahasa Arab. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah ya dikembalikan segala urusan. Ada lagi an, maknanya sama, dari. Ana aghna syuraka'i anisyirki, aku tidak butuh kepada sekutu dari perbuatan syirik. Kemudian kita lanjut nomor 4, ada ala, artinya di atas. Sama, ini pun menunjukkan kata. Ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itulah di atas petunjuk dari Rabbnya. Ini masuk dalam kategori kata. Fi, artinya di dalam. Fi jannatin aliyah, artinya di dalam surga yang tinggi. Nah, kata di ini menunjukkan apa? Kata di dalam bahasa Indonesia. Begitu juga fi di dalam bahasa Arab, dia masuk kategori kata. Rubba, artinya jarang atau sering. Contohnya rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Seringkali seorang pembawa fiqih, pembawa ilmu itu bukan orang yang faqih. Ternyata orang yang menerima ilmu, yang disampaikan ilmu ternyata lebih memahaminya. Ini sering sekali kita dapati. Barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 7 ada kaf atau ka, artinya seperti. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa atau semisal dengannya, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ada kaf. Walaupun dia satu huruf, tapi dia masuk di dalam bahasa Arab huruf ma'ani dan masuk kategori apa? Kata. Walaupun satu huruf, karena dia mengandung makna. Apa maknanya? Seperti. Begitu juga lam, kita baca li atau lahu nanti, tergantung dia bergandeng dengan siapa. Artinya milik. Walillahil asmaul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang husna. Li, walaupun hanya satu huruf, tapi dia huruf ma'ani, huruf jer, dan masuk dalam kategori kata. Ba dibaca bi, artinya dengan. Sama, dengan pun di dalam bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata. Ya, walaupun dia hanya satu huruf, tapi mengandung makna, artinya dengan. Contohnya, fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Barakallahu fiik. Itu walaupun hanya satu huruf, tapi dia mengandung makna, dan dia termasuk huruf ma'ani, yaitu huruf jer, dan masuk dalam kategori kata. Jadi kalau kita buat permisalannya, huruf jar masuk ke dalam jenis huruf ma'ani, dan ma'ani ini termasuk kata, atau bahasa Arabnya al-kalimah, al-kalimatu, kata. Walaupun hanya satu huruf ba misalkan, atau lam, atau kaf, maka dia masuk kategori kata. Barakallahu fiik. Selanjutnya, huruf jar hanya masuk ke dalam isim. Huruf jar hanya masuk ke dalam isim. Apa itu isim? Bab berikutnya akan merinci pembahasan isim. Barakallahu fiik. Jadi isim akan kita bahas di bab selanjutnya, di bab 4 dan seterusnya. Barakallahu fiik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, bisa dipahami. Barakallahu fikum. Itu materi kita pada bab 3. Insyaallah dimengerti. Barakallahu fikum. Selanjutnya latihan. Seperti biasa, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar 1 sampai 10. Kemudian latihan 2, temukanlah huruf jar pada kalimat di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mana huruf jarnya? Oh, ini ada satu. Kita tulis di sini huruf
rubba. Ya. Rubba muballagin au amin sami. Oh, di sini ada rubba. Ya. Dan apa? Min. Ada 2. Begitu seterusnya dari nomor 1 sampai nomor 10. Barakallahu fiik. Kemudian ada tugas peta pemahaman. Ada huruf. Ini terbagi menjadi 2 apa saja. 1 apa, 2 apa. Dan masing-masing contohnya. Barakallahu fiik. Seperti biasa ada galeri istilah, huruf mabani apa, huruf ma'ani apa. Kemudian kita tutup dengan kalimat mutiara. Qala Syekhul Muqbir Ibnu Hari Al-Wadi rahimahullah, at-talib alladhi yakunu qawiyan fil lughatil arabiyyah tasulu alaihi baqiyatul ulumi biidznillah. Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah berkata, seorang penuntut ilmu yang kuat di bidang bahasa Arab, ya, dia belajar bahasa Arabnya, nahwu sarafnya, balaghahnya, dan yang lainnya, itu akan mudah baginya menguasai cabang ilmu lainnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang telah dibukukan, ya, telah ditulis oleh para ulama banyak sekali, ya, bahkan mayoritasnya bertuliskan bahasa Arab, ya, dan kuncinya itulah bahasa Arab dengan nahwu sarafnya. Ya, insya Allah ketika kita memahami tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita ilmu-ilmu lainnya, ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ya, akidahnya, dan yang lain-lainnya dari ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.